Kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penerimaan mahasiswa baru. Dunia pendidikan tengah tercoreng. Berangkat jalur mandiri menjadi pasar gelap penerimaan mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi negeri. Inilah top review selengkapnya. Korupsi dalam jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di Universitas Indonesia telah menjadi isu yang meresahkan masyarakat. Praktik ini mencederai nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan, serta merampas kesempatan bagi calon mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Beberapa universitas menerapkan sistem sumbangan pengembangan institut atau SPI yang cukup tinggi di jalur mandiri. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa SPI tersebut menjadi jalan pintas bagi calon mahasiswa untuk diterima di universitas. Pengawasan terhadap proses seleksi jalur mandiri di beberapa universitas masih lemah. Hal ini memungkinkan terjadinya praktik suap dan nepotisme tanpa terdeteksi. Kalau persoalan itu harus dilanjutin secara serius gitu, karena apa ya, dampaknya pun bakal nggak nguntungin kedua belah pihak antara kampus dan mahasiswanya. Jadi sini tuh mungkin yang bakal lebih secara besar dari pihak kampus, sekarang mahasiswa akan mendapatkan mungkin fasilitas dan pembelajaran yang sama kesananya. Jadi menurutku ini bakal harus beri transparansi aja ke depannya, karena biar dua-duanya menguntungkan antara mahasiswanya dan juga pihak kampus. Kasus korupsi yang marak terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri merupakan tindakan ilegal yang perlu diberantas. Tindakan ini sendiri merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang tindak pidana korupsi atau kerap dikenal sebagai UU Tipikor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tindakan korupsi ini melanggar sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tindakan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri menunjukkan ketidakadilan proses seleksi. Penerimaan mahasiswa harus didasarkan pada kualifikasi dan prestasi, bukan pada kekayaan ataupun hubungan yang tidak sepatutnya. Pancasila menegaskan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, yang harus dilakukan melalui proses permusyawaratan atau perwakilan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Tindakan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam akses pendidikan. Mahasiswa yang mampu membayar suap atau memiliki akses melalui jalur yang tidak seharusnya mendapatkan preferensi. Sementara mereka yang berpotensi dan berkualitas namun kurang mampu terpinggirkan. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi atau pengaruh uang. Untuk menangani atau mencegah kasus korupsi seperti ini, tentunya diperlukan kesadaran diri dari pelaku korupsi itu sendiri. Namun, ada pula beberapa langkah yang dapat diambil seperti penerapan transparansi keuangan, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan independen dalam audit dana. Serta sistem pelaporan whistleblower juga dapat membantu mengungkap potensi praktik korupsi. Korupsi dana penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di universitas atau institut merupakan perilaku yang sangat tidak etis karena menyebabkan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Fenomena ini bisa mengakibatkan dampak negatif yang sangat luas bukan hanya terhadap institusi pendidikan saja, namun juga terhadap masyarakat ataupun mahasiswa yang seharusnya mereka bisa mendapatkan manfaat dari alokasi dana tersebut. Pemberantasan korupsi dana penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di universitas atau institut membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pihak pengelola universitas, otoritas pemerintah, dan pihak masyarakat, serta perlu melakukan langkah-langkah seperti transparansi dalam penggunaan keuangan, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi, sehingga dengan hal tersebut dapat memulihkan integritas dan kepercayaan kepada sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya, diharapkan pendidikan dapat fokus terhadap misinya, yaitu menyediakan pembelajaran yang berkualitas dan membentuk generasi yang kompeten dan berintegritas.